Gimana nih kabarnya? Ini kayaknya lebih cocok di sini deh posisinya. Kabar saya itu kafe ini baik, sehat, luar biasa. Wah, luar biasa. Kayaknya kayak gimana? Kabarku luar biasa. Luar biasa. Adik-adik bagaimana kabarnya? Iya, bagaimana kabarnya ya? Ayo Iya. kita sapa Ayo, kafe Ina. nih. Ada sapaannya nih. Kalau kita bilang anak sekolah minggu, jawabannya bagaimana? Ada Yesus di hatiku. Benar sekali. Kita sapa adik-adik sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu, Ada Yesus di hatiku. sekali lagi. Anak sekolah minggu, Ada Yesus di hatiku. tepuk tangan dulu dong. Ya luar biasa ya. Adik-adik semangat, kita juga harus semangat ya. Ina. Harus dong, Kak. Iya, benar sekali. Ini kan hari Minggu, Kak. Ya, hari Minggu kedua Setelah Trinitatis, benar sekali. Dan hari ini kita punya lagu baru. Wow, untuk lagu adik-adik baru ya. Minggu. Apa nih judulnya, Inang? Bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak. Adik-adik sekolah minggu kalau tidak tahu liriknya boleh dilihat di bawah. Kita bernyanyi bermacam-macam anak. Kita nyanyikan dengan sukacita. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk, ayo berdiri. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang jawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah. Bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan sama semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun memuji namanya. Adik-adik yang terkasih, untuk menambah sukacita kita angkat satu buah lagu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita bernyanyi dengan sukacita.
jangan ganggu dia. Aku kan mau ngajak dia main-main, kok dia jadi patung ya? Dia lagi berdoa. Oh, lagi berdoa, memang kenapa? Gak boleh diganggu. Ketika anak Tuhan sedang berdoa, gak boleh diganggu. Oh iya ya? Iya. Aduh, maaf deh, sorry. Swear, aku nggak ganggu lagi deh. Ya udah, ikutan nyanyi aja ya. Yuk. Ayo. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi Ibu Jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Kita berhitung. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Baik adik-adik kami sekalian, sebelum kita memasuki ibadah kita bersatu di dalam doa. Ayo yang punya adik-adik, adiknya dituntun untuk berdoa, sikap berdoa yang baik. Dilipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan lindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami untuk satu hari ini, kami rindu ya Tuhan bersekutu bersama adik-adik sekolah minggu di dalam ibadah virtual sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan, Tuhan memberkati rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semua berjalan dengan baik turut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Abang yang akan membawakan firman menceritakan Alkitab yaitu Bang Maju. Kiranya ya Tuhan mengurapi Bang Maju sehingga firman yang boleh disampaikan nanti oleh Bang Maju boleh diterima dengan baik oleh adik-adik sekolah minggu yang di rumah, dan kiranya firman yang boleh didengar oleh adik-adik kami boleh dilakukan, boleh dapat melakukan di dalam kehidupan adik-adik kami sehari-hari. Kami juga mohon ampun ya Tuhan atas pelanggaran dosa kami, agar kami semakin layak datang ke hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan kepadamu, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita kalau hari Minggu biasanya datang ke gereja. Tapi karena ada
COVID-19 ini, adik-adik sekolah minggu bergerejanya di rumah. Jadi jangan sedih ya, walaupun kita bergereja di rumah, sebenarnya gereja itu adalah adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, orang tua kita, semua saudara kita. Berarti gereja itu adalah orangnya. Yuk kita bernyanyi, aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu rohani yang mau kita nyanyikan bersama. Mungkin adik-adik di rumah pernah dengar atau tahu lagu ini. Judulnya adalah Selidiki Aku. Yang tahu di rumah ikuti ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa yang Maha Kasih yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Tinggi. Kami sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bapa yang baik, pada hari Minggu ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui cerita Alkitab yang akan disampaikan kepada seluruh anak sekolah minggu yang menyaksikan video tayangan ini. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hati dan pikiran para adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup mereka.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, shalom. Iya. Terpujilah Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Saya Bang Maju Simanung Khalid boleh membawakan renungan cerita Alkitab sebagai renungan buat kita pada hari Minggu ini, sebagai berita sukacita untuk seluruh adik-adikku yang ada di rumah. Abang yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti siap mendengarkan firman, siap untuk bersukacita, ya kan? Karena seperti kayak lagu sekolah minggu tuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh, mau bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus, mau bersukacita bersama, abang yakin dan abang percaya adik-adik yang ada di rumah pasti siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis dari Efesus pasal 2 ayat 21 ya. Efesus pasal 2 ayat 21. Bisa dibuka semua Alkitabnya ya. Efesus pada perjanjian baru ya. Ini salah satu surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 21. Karena satu ayat saja, maka kita membacanya secara bersama-sama. Efesus 2 ayat 21. Sama-sama ya adik-adik. 2, 2, 3 ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi ya dik. 1, 2, 3 ya. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masuk ke dalam minggu kedua setelah Trinitatis, yang artinya adalah ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, topik daripada firman Tuhan pada hari Minggu kedua setelah Trinitatis ini adalah tentang tumbuh bersama dengan Yesus atau tumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita pada hari Minggu ini mau belajar, mau memahami tentang apa yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Bang, apa sih ini kok cerita tentang ada tumbuh, ada bangunan, ada rapi tersusun, ada bait Allah. Banyak sekali mungkin adik-adik yang di rumah makna atau kata-kata dari Efesus pasal 2 ayat 21 ini yang masih belum paham. Kita akan coba belajar pada hari Minggu pada pagi hari yang indah ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kehidupan pastinya ada elemen-elemen atau ada unsur-unsur yang membuat sesuatu itu bisa tumbuh. Contohnya seperti tumbuhan. Pasti ada di sana, sebelum dia menjadi sebuah tumbuhan, pasti ada media tempat dia mau ditanam. Pasti ada tanah. Kemudian tanah itu digali atau dikorek ya, atau diskrup pakai alat, maka di sana ditanam atau ditaburkan benih atau tumbuhan atau tanaman yang mau tumbuh. Misalnya contoh mangga contohnya ya. Abang contohkan sebuah mangga. Ada sebuah tanah, maka digali, masukkan bibit mangga di sana. Maka apa? Setelah dari sana, tanah itu kembali, mangga tadi, bibit tadi ditutup, disiram dengan air secukupnya. Apalagi kemudian diberikan apa? Kalau ada pupuk, diberikan pupuk.
Maka ketika dalam proses beberapa saat, bibit mangga tadi yang ditanam tadi, yang disiram tadi, yang diberikan pupuk tadi, yang dijaga tadi, lama-lama dia akan apa? Mulai bertumbuh. Dari tumbuhan yang kecil, sedang, bahkan sampai pohon yang besar, bahkan sampai menghasilkan buah. Dia tetap bertumbuh. Dan satu, kalau ada salah satu dari tumbuhan mangga tadi yang dipotong, dicabut, diganggu, maka apa yang terjadi adik-adik yang di rumah? Pastinya tumbuhan mangga tadi tidak akan jadi menjadi pohon, tidak akan menjadi besar, tidak akan menjadi berbuah yang baik. Kenapa? Karena tumbuhan tadi satu. Contoh yang kedua, bangunan. Ketika kamu melihat ada di lingkunganmu atau di depan rumahmu atau di rumahmu sendiri bangun rumah. Kalau hanya dibangun pondasi, gak dibangun yang lain, apakah bisa jadi tempat tinggal? Apakah bisa itu jadi rumah yang layak? Pastinya tidak. Kenapa? Karena belum lengkap yang lain. Maka harus dilengkapi semua, makanya dia menjadi satu adik-adik yang di rumah. Menjadi satu bangunan. Maka ketika di dalam bangunan yang utuh itu ada sesuatu yang rusak, atau misalnya sengnya yang rusak, jendelanya yang sudah rusak, maka pasti rumah itu akan terganggu dan tidak terlihat baik. Bahkan orang yang tinggal di dalam itu pun terganggu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak baik dari bangunan itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, contoh yang saya katakan tadi adalah bagian daripada hidup kita. Bagian daripada bagaimana kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita satu di dalam Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Artinya apa? Gereja itu adalah kita, adalah hidup kita, adalah tubuh kita. Kita diciptakan Tuhan dari mulai rambut sampai kaki. Semuanya diciptakan indah dan dipergunakan seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk berdoa sama Tuhan, untuk bernyanyi sama Tuhan. Tetapi apa? Kadang-kadang kita tidak mau melakukan itu. Kita malas-malasan. Ibadah virtual malas-malasan. Ngapain mau ibadah, ngapain mau sekolah minggu online. Gak ngerti entah apa-apa pun itu. Bosan pun aku. Maunya gereja lah langsung, itu yang betul. Iya, kita semuanya merindukan ibadah itu, kita kembali normal. Tetapi ketika keadaan pandemi ini belum memungkinkan kita untuk melakukan itu, apakah kita kalah dengan keadaan adik-adik? Apakah semangat kita surut? Yang selama ini semangat bernyanyi, ya kan? Aku berani tampil beda. Wah, semuanya semangat. Guru-guru sekolah minggu memandu lagu-lagu di depan, semua lompat-lompat, semua tepuk tangan, semua gerakan badan. Tetapi kemalasan-kemalasan mulai timbul di hati kita. Maka firman Tuhan hari ini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Kita tumbuh di dalam Tuhan. Kita satu. Kita sudah disusun dengan baik, diciptakan dengan baik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu adik-adik, apapun keadaan kita, siapapun adik-adik yang menonton video ini, yang menonton ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini dengan baik, percayalah, adik-adik di rumah kita semua terberkati.
Kita semua pasti terberkati. Seperti tanaman dan seperti bangunan itu yang tumbuh dengan kokoh, marilah kita juga boleh lebih kokoh dari sebuah bangunan, lebih kokoh dari sebuah tanaman. Karena kita juga diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan yang lain. Ya kan? Kita diberikan akal, pikiran. Kita diberikan langsung kehidupan. Napas oleh Allah. Kita diberikan tangan untuk bertepuk tangan memujinya. Diberikan mulut untuk bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Diciptakan mulut supaya bisa kita berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun adik-adik keadaan kita saat ini sedang tidak baik, tapi kita percaya bahwa keadaan ini akan dipulihkan. Agar apa? Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Apa yang kita berikan, doa-doa kita, nyanyian kita menjadi ucapan syukur dan kudus di hadapan Tuhan. Abang yakin dan percaya, adik-adik di rumah semuanya boleh kita bersama-sama bersatu untuk terus mau puji Tuhan, untuk terus mau baca Alkitab, untuk terus mau rajin berdoa, dan tetap kita memohon sama Tuhan agar keadaan kita dipulihkan. Demikian firman Tuhan adik-adik pada hari Minggu ini. Ya, semoga Tuhan tetap menyelidiki hati kita. Ya, boleh Bang Victor sedikit refnya diulangi. Kita mau Tuhan benar-benar lihat hati kita, biar Tuhan benar-benar memulihkan kita dan memberkati kita. Ya, telah kulihat, semua bernyanyi, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Semua aku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan luar biasa Tuhan dalam Efesus 2 ayat 21 yang menguatkan kami untuk tetap boleh bertumbuh di dalam Tuhan, untuk tetap boleh bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Selidikilah hati kami, selidiki hati adik-adik sekolah minggu Tuhan yang mendengarkan firman ini, boleh menjadi kekuatan dan sukacita. Tuhan berkati juga gereja kami HKBP Perdamaian, boleh Tuhan yang selalu memberkati, memulihkan keadaan gereja kami. Bahkan juga Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, Amang Pendeta Resort, Inang Pendeta Fungsional, Inang Bibel Pro, Amang Guru Huria berserta dengan seluruh keluarga dan anak-anak mereka. Bahkan berkati para perhalado kami Tuhan beserta dengan keluarga mereka. Boleh bersatu hati para hamba-Mu semuanya Tuhan, untuk semakin semangat dan bersinar mengobarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami. Jika mereka sakit, Tuhan angkat penyakit mereka. Jika mereka sedang sedih, Tuhan berikan sukacita. Bahkan kasih setia-Mu Tuhan tetap bersama-sama dengan seluruh adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa kami indah pada waktunya dan sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Maju. Dan saat ini kita akan bernyanyi untuk menutup ibadah kita. Kita bernyanyi. Marilah
Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah berakhir, kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami yang di surga. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.